Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Buat teman-teman yang sudah setia menemani saya di channel YouTube ini, dan welcome buat teman-teman yang bergabung. Kali ini kita masuk lagi pada seri kuliah online. Dan yang akan kita bahas pada video kali ini mengenai analisis kualitas instrumen penilaian. Untuk itu tetap semangat dan siapkan catatan terbaikmu. Nah, kita masuk dulu terkait tujuan sebuah analisis. Jadi, kenapa kita harus menganalisis? Jadi, ini adalah tujuannya. Nah, jadi tujuan menelaah ya, kualitas butir soal menurut Eichen memiliki 3 tujuan, antara lain. Yang pertama, untuk mengkaji dan menelaah setiap butir soal agar diperoleh soal yang bermutu sebelum soal digunakan. Yang kedua, untuk membantu meningkatkan tes melalui revisi atau membuang soal yang tidak efektif. Yang ketiga, untuk mengetahui informasi diagnostik pada siswa apakah mereka sudah atau belum memahami materi yang telah diajarkan. Jadi, analisis itu sangat diperlukan ya, apalagi kita sebagai calon guru dan terutama mengetahui tujuan dari melakukan analisis tersebut. Sampai di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tujuan analisis, nah sekarang kita beranjak mengenai prosedur sebuah analisis. Dalam melaksanakan analisis butir soal, para penulis soal dapat menganalisis secara kualitatif dalam kaitan dengan isi dan bentuknya, dan kuantitatif dalam kaitan dengan ciri-ciri statistiknya. Selain itu, analisis kualitatif atau logis mencakup pertimbangan validitas isi dan konstruk, sedangkan analisis kuantitatif atau empirik mencakup pengukuran kesulitan butir soal dan diskriminasi soal yang termasuk validasi soal dan reliabilitasnya. Selanjutnya kita membahas dulu mengenai analisis kualitatif, karena tadi sudah dijelaskan ya pada prosedurnya itu ada 2. Jadi kita bisa menganalisis secara kualitatif atau menganalisis juga menggunakan kuantitatif ya, atau analisis kuantitatif. Nah, kita bahas satu persatu. Kita bahas dulu mengenai analisis kualitatif. Pada prinsipnya, analisis butir soal secara kualitatif dilaksanakan berdasarkan kaidah penulisan soal ya. Jadi termasuk tes tertulis ya, perbuatan dan sikap. Penelaahan ini biasanya dilakukan sebelum soal digunakan atau diujikan. Aspek yang diperhatikan di dalam penelaahan secara kualitatif ini adalah setiap soal ditelaah dari segi materi, kesesuaian dengan indikator yang diukur, konstruksi, bahasa ya sesuai dengan budaya ya pada lingkungan pendidikan, dan kunci jawaban atau pedoman penskorannya. Jadi ini sangat penting untuk kita ketahui. Jadi kita perlu ya menelaah setiap soalnya itu terkait dilihat ya dari segi materi. Kemudian ada indikator-indikator ya yang perlu dicapai, jadi kesesuaiannya juga diukur, konstruksi ya, penggunaan bahasa, dan tentunya kita perlu melakukan atau menyediakan ya kunci jawaban beserta pedoman penskorannya. Nah, kita lihat dulu terkait contoh format butir analisis kualitatif. Nah, berikut ini adalah contoh dari format ya. Untuk
butir analisis kualitatif. Jadi bisa dilihat di sini pastinya ada judulnya ya. Kemudian jelas mata pelajaran apa, untuk kelas apa ya, dan penelaahannya siapa. Kemudian aspek yang ditelaah, jadi terkait materi ya, konstruk yang tadi sudah disebutkan, sesuai dengan butir-butir soalnya ya, berapa butir soalnya, bisa 10, bisa 5 ya, tergantung dari si pembuat soal ya tentunya. Kemudian terkait materinya, misalkan yang pertama, yang ditelaah soal sesuai dengan indikator menuntut tes tertulis untuk bentuk uraian ya. Seperti itu. Nah, contohnya untuk konstruksi, menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban uraian. Seperti itu. Jadi bisa dipahami ya sampai di sini. Ini adalah contoh format butir analisis kualitatif. Selanjutnya untuk contoh format butir analisis kualitatif ya. Ini sama ya. Nah, yang tadi itu adalah, boleh saya lihatkan kembali ya, untuk soal bentuk uraian ya. Dan yang ini adalah format penelaahan soal bentuk pilihan ganda. Oke, jadi kita lihat dulu terkait materi. Aspek yang ditelaah. Yang pertama, apakah soal sesuai dengan indikator menuntut tes tertulis untuk bentuk pilihan ganda? Kemudian, nah, misalkan di sini ya, ada yang poin keempat untuk materi, aspek yang ditelaah, hanya ada satu kunci jawaban ya, jelas pasti. Pilihlah jawaban homogen dan logis. Nah, itu untuk poin ketiga. Dan poin kedua, materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi atau urgensi, relevansi, kontinuitas, keterpakaian di keseharian ya. Oke. Nah, untuk konstruksi, misalkan pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas. Oke. Seperti itu ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh aspek ya yang ditelaah seperti itu. Nah, selanjutnya untuk contoh format butir analisis kualitatif ya, ini untuk format penelaahan soal non-tes ya. Jadi ada nama tesnya apa ya, untuk kelas berapa. Selanjutnya ini adalah formatnya, bisa dilihat bersama-sama. Aspek yang ditelaah misalkan untuk materi. Itu yang pertama saya bacakan. Pernyataan atau soal sudah sesuai dengan rumusan indikator dalam kisi-kisi. Kemudian yang kedua untuk materi ya, aspek yang diukur pada setiap pertanyaan sudah sesuai dengan tuntutan dalam kisi-kisi ya. Misal untuk tes sikap, aspek kognisi, afeksi, atau konasinya dan pernyataan positif atau negatifnya. Nah, untuk konstruksi bisa pernyataan dirumuskan dengan singkat ya, tidak melebihi 20 kata dan itu jelas. Oke, dan begitu seterusnya. Dan ini adalah contoh format penelaahan soal non-tes. Jadi kita sudah lihat tadi ya contoh format ya butir analisis kualitatif untuk soal uraian, soal pilihan ganda, dan ini adalah soal non-tes. Oke, selanjutnya kita lanjut membahas mengenai analisis kuantitatif. Jadi tadi kita sudah membahas bagaimana prosedur ya dan format-format dari butir soal uraian, pilihan ganda, dan non-tes ya untuk dianalisis dalam kualitatif. Nah, sekarang kita membahas mengenai analisis kuantitatif. Oke, jadi yang pertama terkait analisis kuantitatif itu yang pertama perlu kita lakukan adalah validitas ya. Validitas butir soal. Maksudnya seperti apa? Jadi tujuan untuk memvalidasi butir soal itu adalah untuk mengetahui alat ukur tersebut benar-benar mengukur apa yang harus diukur. Jadi ini sangat penting sekali.
Ya, apalagi misalkan nanti untuk adik-adik mahasiswa yang ingin melakukan penelitian ya untuk skripsinya itu mungkin penelitian kuantitatif. Nah, ini sangat diperlukan ya untuk memvalidasi instrumen penelitiannya. Nah, jadi yang pertama itu adalah validitas butir soal ya. Jadi benar-benar soal itu ya, setiap soalnya itu benar-benar bisa mengukur apa yang perlu diukur. Selanjutnya reliabilitas ya. Nah, apa maksud dari reliabilitas dan apa tujuannya? Jadi reliabilitas ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketepatan ya dan keajengan skor tes ya. Jadi ini sangat penting juga ya. Validitas dan reliabilitas itu adalah syarat dari penelitian kualitatif ya. Itu biasa dimasuk dalam hal yang perlu pertama kita lakukan ketika kita membuat suatu instrumen penilaian atau penelitian ya. Kemudian indeks kesukaran. Jadi, apa maksud dari indeks kesukaran? Jadi, indeks kesukaran butir tes adalah peluang untuk menjawab ya benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. Oke. Selanjutnya daya beda. Daya beda soal merupakan kemampuan suatu butir soal dapat membedakan antara warga belajar atau siswa yang telah menguasai materi yang dinyatakan dan warga belajar atau siswa yang tidak atau kurang atau belum sama sekali mengetahui atau menguasai materi yang ditanyakan. Jadi maksudnya di sini adalah suatu soal itu ya, suatu butir soal itu kita mampu mengetahui ya, menjadi pembeda antara siswa yang benar-benar sudah paham ya, menguasai materi dan siswa yang belum paham, seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami ya. Lanjut, kita bahas terkait analisis kuantitatif ya. Yang pertama terkait validitas. Jadi validitas instrumen bentuk uraian menggunakan rumus korelasi produk moment person. Rumusnya sebagai berikut ya. Jadi untuk analisis validitas ya, kalian bisa gunakan rumus ini ketika kalian mau mencari secara manual ya. Tetapi sekarang kalian bisa juga mencari atau memvaliditaskan ya, mencari validitas butir soal kalian dengan rumus korelasi ya, tetap menggunakan korelasi produk moment person tetapi menggunakan SPSS dan aplikasi lainnya. Namun ini adalah rumus yang kalian bisa gunakan ketika kalian mau mencari secara manual, oke? Selanjutnya, validitas instrumen bentuk pilihan ganda menggunakan rumus korelasi point biseral. Nah, rumusnya sebagai berikut ya. Jadi berbeda untuk soal uraian dan soal pilihan ganda. Nah, jadi setelah kita menganalisis validitas suatu soal ya, suatu butir soal, yang pastinya kita perlu dong ya untuk menginterpretasi apakah soal ini betul-betul sudah valid ya atau belum. Tentunya kita perlu interpretasi. Nah, bagaimana cara kita menginterpretasi atau mendeskripsikan? Nah, ada parameternya ya. Jadi, ini adalah parameter ya yang bisa kalian teman-teman lihat. Jadi, terkait tingkat validitas tes ya. Jadi, ada kriterianya, ada parameternya ya. Jadi ada interpretasi sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah, dan tidak valid. Oke, jadi seperti itu. Selanjutnya terkait analisis reliabilitas. Jadi setelah kita menganalisis kevalidasinya, validasi soal ya,
kevalidannya. Sekarang kita lanjut untuk menganalisis reliabilitas. Jadi reliabilitas instrumen bentuk uraian menggunakan rumus Alpha-Cronbach. Jadi kalian bisa menggunakan rumus ini ya. Nah, dan ini kalau kalian mau mencari secara manual. Namun kalian juga bisa menganalisis reliabilitasnya, apa dia reliable atau tidak, menggunakan aplikasi ya. Bisa juga SPSS seperti itu. Dan masih banyak aplikasi lainnya yang bisa kalian gunakan. Oke, bisa dipahami ya. Nah, untuk analisis reliabilitas ya. Jadi untuk bentuk pilihan ganda kita bisa menggunakan rumus KR20. Rumusnya seperti ini. Ya, jadi kalau kalian mau secara manual kalian bisa gunakan rumus ini, tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa kita bisa menggunakan aplikasi yang sudah sangat familiar ya dan lebih memudahkan kita, tetapi bisa juga kalau kalian mau mencari secara manual. Dan mungkin beberapa penelitian juga perlu ya, kadang perlu melakukan perhitungan secara manual seperti itu. Nah, jadi sama dengan validasi tadi ya. Jadi kita perlu menginterpretasi setelah kita mencari bagaimana hasil dari butir soal yang kita uji atau analisis validitas dan reliabilitasnya, tentu kita perlu menginterpretasi. Jadi kita perlu parameter ya untuk melihat bagaimana tingkat ya reliabilitas dari soal yang kita analisis tadi. Jadi bisa interpretasinya sangat tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, untuk analisis daya beda. Jadi kalian bisa mencari manual ya menggunakan rumus ini. Rumusnya sebagai berikut. Nah, ini kalian bisa cari daya beda dari butir soal yang kalian sudah buat ya dalam bentuk instrumen, dan interpretasinya juga sebagai berikut. Oke, bisa dipahami ya? Nah, untuk analisis indeks kesukaran. Nah, kalian bisa juga cari secara manual menggunakan rumus berikut ini. Dan untuk interpretasi indeks kesukaran tes sebagai berikut. Bisa dipahami ya? Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.